Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusto Kenijia dari kelas R8Z. Saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat untuk syarat tugas akhir, yaitu aplikasi sistem reservasi hunian apartemen Cibubur pada Kenijia Property. Oke, sini ada menu login. Kita isi dengan data yang sudah terdaftar, yaitu admin 123. Di sini, di sistem ini, saya hanya menggunakan satu entitas yang dapat menggunakan keseluruhan sistem aplikasi ini. Oke, di menu utama terdapat tanggal, hidden menu utama, terdapat 4 data master, yaitu admin pemilik kamar penyewa, dan terdapat 6 data proses, yakni list kamar, reservasi, pembayaran check-in, check-out, dan denda. Oke, dan di bawah juga ada beberapa info. Info ini akan saya jelaskan berjalan nanti. Oke, sekarang kita masuk ke data master pertama, itu data master admin. Di sini terdapat beberapa field. Sekarang kita coba tambah, kita buat baru, namanya kita buat nama saya ya. Jenis kelamin laki-laki, umur 22, tanggal lahir, username-nya kita buat sesuai nama saja supaya mudah. Password 13. Kita simpan. Oke. Data berhasil disimpan. Kelihatan ya di tabel yang di atas. Tabel ini adalah tabel yang berisi record dari database. Oke, sekarang kita coba login menggunakan akun yang baru. Kita out. Masuk dengan tadi Augusto. Password 123. Login. Data berhasil login. Berhasil ya. Sekarang di sini juga terdapat beberapa button, yaitu button ubah, hapus, tambah, dan simpan. Sekarang kita coba buat data baru lagi ya. Kita buat perempuan umur 21 tahun. Simpan. Berhasil. Sekarang kita coba button yang lainnya, yaitu button ubah. Kita rubah ininya menjadi Y. Data berhasil dirubah. Username-nya berubah ya. Lalu kita juga bisa hapus. Cara yang mudah, tinggal kita klik saja tabel yang di atas, fieldnya kita klik, record mana yang ingin kita hapus, misal punya kita yang tadi kita buat, sekarang kita hapus. Yes, data berhasil dihapus, hilang. Oke, sekarang masuk ke data master selanjutnya, itu data master pemilik. Data master pemilik ini adalah data master pemilik kamar yang memiliki unit di apartemen Cibubur. Oke, sekarang kita coba buat tambah baru ya. Nomor KTP-nya kita isi data dummy saja. Nama pemiliknya kita menggunakan nama asal. Umurnya kita isi, alamat, nomor telepon, simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Untuk mengetahui info data pemilik, kita juga bisa keluar ke menu utama. Kita keluar. Ya, di sini ada info di dalam list kamar, itu ada info pemilik kamar, ada 17. Sesuai dengan tadi ya. Oke, di sini juga ada data untuk mencari, misalnya mencari sesuai ID pemilik, IDP berapa, kita cari. Ya, ketemu, kita refresh. Kita juga bisa mencari sesuai nama yang tadi baru kita buat, Husni.
ketemu. Oke, di sini juga ada kategori lainnya, itu telepon dan KTP. Sekarang kita keluar. Oke, sekarang kita masuk ke pemilik lagi. Kita coba hapus data yang baru saja kita buat, yang sini tadi. Hapus, kita berhasil dihapus. Oke, berarti seharusnya di data menu tadi juga menjadi 16. Pemilik kamar, ya sesuai 16. Sekarang kita ke kamar, kita tambah kode kamar, kita isi nomor kamar misal A333, jenis kamar studio, dan maka harga kamar akan menyesuaikan dengan jenis kamar. Apabila studio maka 50.000, convertible 150.000, dan turun 200.000. Ini adalah harga per malam. Oke, kita coba studio saja, kita simpan. Jadi 16, seharusnya data saya lupa tadi di sini, kita ubah dulu ya. Kita coba sekalian kita coba fitur ubah. Nah, di sini ada tersedia dan tidak tersedia. Apa itu? Jadi tersedia ini, data tersedia. Apabila kode kamar ini tersedia, maka kamar ini dapat dilakukan reservasi oleh calon penyewa. Kita simpan ya. Kita ubah. Oke, jadi tersedia. Oke, apabila dilihat di sini, terdapat 3 kamar yang tidak tersedia. Ini berarti 3 kamar tersebut masih berisi penyewa atau masih disewakan. Untuk lebih detailnya kita lihat di menu, di info. Nah, di info ini terlihat ya jelas jumlah kamar tersedia ada 13, 16 dengan yang tadi baru saja kita input, dan 3 kamar terisi, berarti yang tidak tersedia statusnya. Di sini hanya data kamar saja, kan di sini info data kamar terisi. Untuk lebih detailnya, kita keluar dan kita cari di jumlah check-in. Sesuai ya, jumlah kamar terisi 3, jumlah check-in 3. Memang harus sesuai karena jumlah check-in yang terisi sesuai dengan jumlah kamar yang terisi. Jumlah check-in yang aktif maksud saya. Oke, di sini 3, kita klik. Ya, ada 3 kode kamar. Ada 3 kode check-in. Ada nama penyewanya jelas, siapa yang menyewa di kamar tadi, nomor teleponnya, nomor kamarnya, tanggal check-in, tanggal check-out, dan status check-innya masih aktif. Di sini juga ada fitur cari ya. Di sini cari berdasarkan tanggal check-in. Misal kita cari coba di tanggal Juli, di tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli. Ya, hanya ada 1 orang, Ricky. Refresh. Oke, sekarang kita keluar. Kita lanjut ke data list kamar. Jadi, data list input data list data kamar ini adalah input data yang menggabungkan 2 data master, yaitu data master pemilik dan kamar, yang nanti data kedua primary key dari masing-masing tabel akan menjadi foreign key di tabel kode list kamar. Jadi jelasnya adalah kode list kamar ini adalah gabungan dari nama pemilik kamar dan kamar yang dimiliki oleh sang pemilik. Oke, di sini kita tambah ID pemiliknya yang tadi baru kita isi ya, 16. Kode kamarnya juga 16. Ya. Mengapa waktu saya mengklik ID pemilik ini langsung terisi? Otomatis terisi field nama pemilik dan telepon karena ID pemilik ini merupakan primary key dari tabel pemilik. Maka kalau saya ambil primary key-nya, maka data-data anakan yang lainnya akan otomatis tertarik semua. Sama dengan kode kamar ini ya. Oke, sekarang coba kita simpan. Kode list kamar menjadi 16. Kita keluar cek sesuai ya, 16. Benar. Oke, sekarang kita masuk ke penyewa. Penyewa kita tambah data penyewa, nomor KTP kita isi data dummy, nomor penyewa kita isi nama asal saja, key, pop, isi data dummy saja.
kapan data gagal disimpan karena kita lupa mengisi data tanggal. Kita isi dulu ya. Tanggal ini adalah tanggal kapan penyewa datang ke Kenije Property. Yang nantinya tanggal ini akan menghasilkan data laporan berupa periode. Periode kapan penyewa ini datang. Oke, mesti sesuai tanggal 20, sesuai saat ini ya. Simpan. Data berhasil disimpan, kita keluar. Sekarang kita lakukan proses reservasi. Oke, di data reservasi ini juga terdapat data tanggal. Sebelumnya kita isi dulu tambah. Kita pilih tanggalnya, tanggal sekarang. ID penyewanya, ID penyewa yang baru tadi kita buat. File, kode kamarnya, kode kamar yang baru kita buat tadi. Tanggal masuk, kita coba tanggal masuk tanggal sekarang, nama sewanya 1 hari saja, maka otomatis tanggal keluar akan terisi. Tanggal keluar ini adalah penjumlahan dari tanggal masuk ditambah lama sewa. Total harga sesuai, karena hanya 1 hari, maka harga kamar dikali lama sewa. Kemudian total harga. Oke, kita simpan. Data berhasil simpan. Kalau kita keluar, maka data reservasi bertambah. Di sini data reservasi ada 12, yang mana paling awal ini adalah data tanggal. Tanggal ini adalah tanggal kapan penyewa melakukan kegiatan reservasi. Ini tanggal terbaru ya, tanggal 21/08/20, tanggal 20. Sesuai, di sini juga ada fitur pencarian berdasarkan nama. Ya, berdasarkan nama. Kita coba cari nama yang baru kita input. Namanya terisi, kita refresh. Kita juga bisa mencari nomor telepon. Cari, keluar nomor telepon tadi. Kita isi, kita refresh. Oke. Sekarang kita masuk ke pembayaran. Nah, untuk kode transaksi ini, untuk input data pembayaran, fiturnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita coba input saja, kita tambah. Tambah di sini ada kode reservasi. Kita pilih kode reservasi yang baru saja kita buat, tanggal 12 atas nama Noval, kode kamar sekian, nomor kamar sesuai semua, lama sewa sesuai dengan kode reservasi. Kita isi dulu tanggalnya. Tanggal pembayarannya sekarang. Karena tanggal check-in-nya di tanggal 20, maka dia harus melakukan pembayaran sebelum tanggal check-in. Apabila tidak, maka tanggal check-in akan dihapus dan booking akan hilang. Total bayar kita isi 100.000. Hitung, sisa uangnya 500.000 dan kita simpan. Ya. Untuk input data pembayaran ini menghasilkan juga sebuah report, yakni report kwitansi pembayaran. Caranya, kita klik record dari tabel di bawah, misal kode transaksi yang baru kita buat, fieldnya terisi, sudah terisi, baru kita print. Oke, berikutlah kwitansi pembayaran tampilannya. Ada nomor kwitansi, yaitu adalah kode primary key dari kode transaksi tadi. Telah diterima dari Noval, nama penyewanya. Untuk pembayaran reservasi kamar, nomor kamarnya A333, apakah benar? Benar, sesuai. Jenis kamar studio, harga kamar 500.000, lama sewa 1 hari, tanggal check-in, tanggal 20, sesuai, tanggal check-outnya juga tanggal 21. Total harganya 50.000, dibayar 100.000, sisa uang kembali 50.000. Oke, di sini juga ada tanggal sekarang ya, karena dia melakukan pembayaran sekarang. Sesuai. Oke. Sekarang kita keluar. Sekarang masuk ke data check-in. Nah, data check-in ini kita tambah baru. Data check-in dari kode transaksi. Dia mengambil primary key dari tabel transaksi sebelumnya. Karena apabila belum melakukan transaksi, maka tidak bisa melakukan kegiatan check-in. Oke, di sini kode transaksinya sekian, kode reservasinya sekian, ID penyewanya juga sama.
atas nama Noval, nomor telepon, nomor KTP, kode kamar sudah otomatis terisi, tanggal masuk, tanggal keluar, dan kita pilih status kamarnya aktif. Oke, kita simpan. Data berhasil simpan. Oke, di sini statusnya ada aktif. Maka apabila kita keluar, maka jumlah check-in pun bertambah menjadi 4. Atas nama Noval, sesuai ya. Kita keluar, di jumlah kamar terisi pun juga bertambah menjadi 4. Kamarnya A33, sesuai. Oke, sekarang kita lanjut ke check out. Data check out. Kita tambah. Fiturnya sama semua ya, seperti sebelumnya. Kita pilih kode check-in yang baru saja kita pilih, yaitu yang kita buat, yaitu kode check-in nomor 12. Atas nama Noval, kode kamar sekian-sekian, nomor kamar sekian. Nah, di sini ada 3 field tanggal. Ada tanggal masuk, tanggal keluar, tanggal sekarang. Tanggal masuk itu adalah tanggal check-in, tanggal keluar tanggal seharusnya dia check out, tanggal sekarang adalah tanggal check out yang dilakukan tanggal sekarang. Misal di sini dia tanggal 21 ya. Ini tanggal sekarang, misal tanggal sekarang itu adalah tanggal 23. Kita hitung. Oke, di sini saat kita hitung, field keterlambatan dan denda otomatis terisi. Keterlambatan terisi 2 karena yang seharusnya dia check out tanggal 21, tapi dia malah check out tanggal 23. Maka terkena charge selama 2 hari. Yang mana 1 hari yaitu denda 50.000. Bila 2 hari maka menjadi 100.000. Oke, sekarang kita simpan. Kita keluar ya. Kita cek lagi di info data menu apakah berubah. Ya, berubah, cuma check out. Klik. Ada Noval baru. Di sini juga ada pencarian. Misal dari bulan Juli sampai awal Juli, dari sampai akhir Juli kita cari. Ada 3 orang ya. Ada 3 orang yang melakukan pengembalian di bulan Juli. Oke, kita keluar. Oke, sekarang kita masuk ke denda. Input data denda. Oke, sekarang kita masuk ke input data denda. Di input data denda ini kita pilih tambah. Di sini ada kode, ada beberapa field. Nah, untuk pencarian otomatisnya di sini kita menggunakan kode data checkout yang mana merupakan primary key, merupakan foreign key dan juga primary key dari tabel checkout. Saat kita klik pilih checkout ini, kita pilih yang tadi yang baru kita buat, yaitu kode checkout ke-9. Keluar ya semuanya. Atas nama Noval, keterlambatannya pun keluar, dendanya keluar. Sehingga isi tanggal pembayaran checkoutnya, karena di sini karena tadi keterlambatannya 2 hari yaitu tanggal 23, maka di sini kita pilih tanggal 23 juga karena otomatis dia membayar di tanggal 23. Karena otomatis dia membayar di tanggal 23 juga. Kita bayar 100.000, misal kita bayar sejumlah uang 150.000. Kita hitung 50.000 kembalian, lalu kita simpan. Nah, untuk input data denda ini sama seperti input data pembayaran, dia juga memiliki report sendiri. Apabila input data pembayaran memiliki report kwitansi pembayaran, maka di input data denda memiliki report kwitansi denda. Caranya sama seperti input data pembayaran tadi, kita klik record yang mau kita print kwitansinya. Sudah pilih, lalu kita print. Ya, berikutlah tampilan layar print. Tampilan layar kwitansi denda. Ada nomor kwitansi denda, berisi kode data denda. Ini primary key dari tabel denda tadi. Telah diterima atas nama penyewanya siapa Noval. Nomor kamarnya sesuai, benar, A333. Tanggal check-innya tanggal 20 bulan 8 bulan Agustus. Tanggal check-outnya tanggal 21 bulan 8. Tanggal unit kembalinya, yaitu tanggal benar-benar unit kembali ke tangan owner itu adalah tanggal 23. Yang mana 23 dikurang 21 berarti telat 2 hari dan denda 100.000. Total denda, ada total bayar dan sisa uang Jumat. Oke. Ya. Dan sekarang kita keluar. Nah, sekarang kita masuk ke cetak laporan. Di cetak laporan ini terdapat 7 report, yaitu antara laporan list kamar, penyewa, reservasi, pembayaran, check-in, check-out,
serta denda. Ditambah lagi dengan report kwitansi pembayaran dari input data pembayaran dan juga kwitansi denda dari input data denda. Oke, kita coba cek ya di sini untuk laporan list kamar. Untuk laporan list kamar, dia dicarinya berdasarkan kategori kode list kamar. Misal di sini kita pilih kode list kamar 1, kita coba sampai 10 saja. Cari, otomatis cari sampai 10 ya, sesuai. Lalu kita print. Ya, berikut tampilan printnya. Laporan data list kamar, ada kode list kamar, nama pemilik, nomor kamar, jenis kamar, harga kamar, serta nomor telepon dari sang pemilik. Oke, lalu kita balik lagi. Sekarang kita coba masuk ke file laporan penyewa. Nah, kalau penyewa kenapa pakai tanggal? Karena data penyewa yang seperti saya jelaskan tadi, di input data penyewa, di sini ada fitur tanggal, yang mana tanggal ini nantinya akan berguna untuk laporan terhadap owner. Yang mana laporan terhadap owner itu merupakan periode, misal dari periode bulan Juli, dari bulan 1 Juli sampai bulan 31 Juli. Ini sistem ini akan otomatis mencari dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli yang penyewa yang melakukan melakukan reservasi di Kinija Property. Cari, keluar ada 13 orang ternyata. Oh, ini sampai 31, kita coba cari sampai 30 Juli saja, 31 Juli. Tadi ada 10 orang. Kita print. Nah, jadi dengan adanya laporan berdasarkan periode ini, jadi memudahkan sang owner, memudahkan admin untuk melakukan laporan kepada owner. Jadi, datanya tidak susah, lebih efisien dan juga lebih efektif, serta meminimalisir kesalahan inputan. Oke, di sini laporan data penyewa ya, semua data-data penyewa. Di sini tanggal nih, tanggal dari tanggal 7 itu bulan Juli berarti. Oke, sekarang kita keluar, kita masuk ke file laporan data reservasi. Sama, ini juga pakai tanggal kapan penyewa melakukan reservasinya. Kita coba cari dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Cari, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Cari, kita print ya, ini laporan data reservasi dari periode bulan Juli. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan data pembayaran. Nah, kalau tadi di input data pembayaran dia menghasilkan kwitansi pembayaran, dia juga menghasilkan laporan data pembayaran. Apabila kwitansi pembayaran tadi untuk perorangan, nah kalau data pembayaran ini adalah berdasarkan periode tanggal. Jadi dari tanggal, misal kita dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli, ada berapa orang yang melakukan proses pembayaran di Kinija Property. Cari, ternyata terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Cari, sekarang kita print ya, ini tampilan laporan data pembayarannya. Ada tanggal bayar, kode transaksi, nama penyewa, nomor kamar, harga kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, nama sewa, total harga, total bayar, sisa bayar. Oke, keluar. Sekarang kita masuk ke file laporan check-in. Nah, kalau check-in ini pakai tanggal kapan penyewa melakukan check-in. Dari tanggal Juli sampai bulan 31 Juli, awal Juli. Nah, kita cari ada berapa sih yang check-in di bulan Juli ini. Ternyata yang check-in di bulan Juli ada 11 orang. Kita print, ada 10 orang ya. Saya 10 orang. Statusnya juga sudah banyak berubah-ubah ya. Ada yang sudah tidak aktif, ada yang masih aktif. Ricky tadi, juga ada Ilham, dan ada Amy yang masih aktif. Oke, ini periode bulan Juli. Lalu kita kembali lagi, kita ke check out.
Nah, ini juga sama, kalau check-in tadi berdasarkan tanggal check-in, berarti kalau check-out berdasarkan tanggal check-out-nya dia. Sampai bulan Juli. Data yang check-out dari bulan Juli itu ada 3 orang melakukan check-out di bulan Juli. Kita print hasilnya. Oke. Sekarang di laporan data denda. Nah, laporan data denda sama seperti data pembayaran. Kalau di tadi data pembayaran dia menghasilkan kwitansi pembayaran dan kwitansi dan juga laporan data pembayaran, begitu pula dengan data denda. Kalau data denda ini, laporan data dendanya berguna bagi owner untuk melihat ada berapa orang yang terkena charge ataupun melakukan pelanggaran keterlambatan pengembalian kamar. Ini juga per tanggal ya. Kita cari bulan Juli saja biar sama semua. Cari. Ya, dari bulan Juli ada 4 orang yang melakukan pelanggaran denda. Kita print. Oke, begini tampilannya. Ya. Oke. Sekian dari saya untuk demo program ini. Tujuan dibuatnya demo program ini adalah supaya membuat kinerja dari staf Kenny-J Property kerjanya menjadi lebih efisien dan efektif, dan juga berbagai banyaknya laporan ini yang memecah-mecah laporan yang sebelumnya tertumpuk-tumpuk, dan juga pembuatan laporan yang masih manual, masih disimpan di dalam arsip-arsip kertas, tidak menggunakan database yang riskan akan kehilangan dan kerusakan data. Jadi dengan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi sang staf pekerja untuk owner supaya usahanya semakin jaya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.